Selamat malam pemirsa dan selamat berbuka bagi Anda yang berpuasa. Pemirsa, kita jumpa lagi melalui Seputar Indonesia hari ini Senin 26 November 2001 bersama saya Prasetyo. Dan saya Atika Suri. Pemirsa, Pras akan mengawali jumpa kita dengan laporan pertama. Silakan Pras. Terima kasih Tika. Pemirsa, ancaman banjir di Kabupaten Bandung mulai nampak menyusul genangan air yang kini meluas memasuki kota Bandung. Ratusan rumah di Kecamatan Rancasari, Kota Bandung terendam air dengan ketinggian hampir 1 meter. Koresponden Elmi Hatta melaporkan genangan air di beberapa tempat di kawasan Bandung Selatan mulai surut. Namun hujan yang turun hari Sabtu dan Minggu kemarin mengakibatkan luapan air meluas seperti nampak antara lain di Kecamatan Rancasari, Pasar Induk Gede Bage, termasuk di beberapa pabrik tekstil di sekitar Jalan Raya Soekarno-Hatta. Daerah yang terendam air paling parah antara lain di Kecamatan Dayeh Kolot, Kecamatan Bojong Soang, dan Kecamatan Solokan Jeruk. Ancaman banjir akibat luapan air sungai Citarem nampak di Kampung Parung Halang, Kelurahan Andiri, Kecamatan Bale Endah. Sementara itu, ratusan penduduk di Kampung Ranca Bayak dan Ranca Numpang, Kelurahan Mekar Mulya, Kecamatan Cisaranten Kidul, Kota Bandung, kini mengharapkan bantuan. Sekitar 2 minggu terakhir, rumah mereka terkepung air. Sementara itu, banjir susulan mengakibatkan kawasan yang terendam air di wilayah Kabupaten Cilacap semakin meluas. Banjir mulai memasuki Kecamatan Wanareja dan Majenang. Di Majenang, 7 desa terisolir akibat abrasi dan Sungai Cijalu. Selain akibat hujan, banjir terjadi akibat jebolnya tanggul Kali Cikaweng. Banjir terparah terjadi di daerah Majenang. 12 desa terendam air antara lain Desa Pahonjean, Pakuncen, Bangunsari, Bantareja, dan beberapa dusun di sekitarnya. Sekitar 500 rumah terendam banjir yang tingginya lebih dari 1 meter. Akibatnya banyak warga yang mengungsi di pinggir jalan. Sebagai sarana transportasi, warga menggunakan perahu kecil. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Cilacap, Suprihono, mengatakan untuk memperbaiki sarana infrastruktur, penanganan dan pencegahan banjir diperlukan dana sekitar 5,5 miliar. Pemda Cilacap telah memberikan bantuan sebesar 3,5 juta rupiah untuk perbaikan 550 rumah yang rusak akibat banjir dan tanah longsor. Sementara itu, akibat terkena abrasi, sayap bagian kiri dam Sungai Cijalu di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, ambrol. Padahal dam Sungai Cijalu selama ini merupakan andalan warga untuk mendapatkan pasokan air bagi 1.250 hektar sawah. Abrasi juga mengakibatkan jalan penghubung ke 7 desa terputus, yaitu Desa Cijalu, Desa Lampeng, Desa Margasari, Jaringan, Cekario, Benar, Sipatunggal, Sidoagung. Akibatnya ke-7 desa tersebut terisolir dan roda perekonomian terganggu. Ketua Komisi D DPRD Cilacap mengatakan kerusakan dam akibat penggundulan hutan, pengambilan batu, serta pasir secara liar, dan percetakan sawah baru di bagian hulu. Sementara itu, warga di sekitar Sungai Cijalu mengakui banyak memanfaatkan batu dari sungai. Kepala DPU Cilacap, Suprihono, menyatakan di Cilacap banyak dam yang berfungsi sebagai penghubung desa. Jika masyarakat sekitar tidak turut melestarikan lingkungan, akan merugikan warga sendiri. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Bambang Hengki melaporkan. Ancaman banjir juga terjadi di sepanjang jalur Pantura. Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Sunarto menetapkan 21 titik rawan banjir antara Jakarta Semarang. Ancaman banjir terpusat di Brebes sampai Pekalongan. Menteri Sunarno yang akhir pekan lalu meninjau lokasi banjir di perbatasan Tegal dan Pemalang mengatakan, untuk mengantisipasi banjir, khususnya pada waktu arus mudik Lebaran, pemerintah akan membangun posko-posko di 21 titik rawan banjir. Sementara sebuah tank akan dibangun di sekitar Tegal. Selain ancaman banjir, kemacetan arus mudik Lebaran diperkirakan juga dari penyempitan jalan, perbaikan jembatan. Kemacetan diperkirakan terjadi sekitar 40 km di jalur Tegal hingga Pekalongan. Beralih ke masalah Kapolri, pemirsa, calon Kapolri Komisaris Jenderal Dai Bahtiar sore tadi menjalani fit and proper test atau uji kelayakan di DPR. Namun uji kelayakan yang berlangsung tertutup ini disesalkan LSM dan anggota DPR. Dai Bahtiar menjalani fit and proper test atau uji kelayakan pada rapat gabungan Komisi 1 dan 2 DPR. Proses dimulai dengan penelitian administratif, penyampaian visi dan misi, serta penyampaian
pertanyaan atau konfirmasi sejumlah masukan anggota DPR terhadap Dai Bahtiar. Semua proses kecuali tahap penyampaian visi dan misi berlangsung tertutup. Ketertutupan tersebut disesalkan YLBHI dan sejumlah LSM serta anggota DPR. Anggota Komisi 2 Akil Mukhtar menegaskan proses yang tertutup dapat menimbulkan dugaan negatif dari masyarakat. Komisi 1 dan 2 akan mengambil keputusan apakah menyetujui atau menolak pencalonan Dai Bahtiar malam ini. Selanjutnya keputusan DPR akan ditentukan dalam rapat paripurna Kamis mendatang. Wah, kita juga tadi meminta ini dilaksanakan secara terbuka. Sebab terbuka atau tertutup, siapapun audiennya kan tidak bisa mempengaruhi pikiran anggota DPR untuk mengambil keputusan. Tetapi kalau terbuka itu justru kita memberikan pertanggungjawaban kepada publik. Loh, Ketua Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara aja kita lakukan terbuka kok. Apalagi ini cuma seorang Kapolri. Hearing itu adalah ujungnya point of clarification. Sehingga anggota dewan itu tidak pernah punya kewenangan judgment untuk menentukan setuju atau tidak setuju. Itu kalau hearing. Tapi kalau yang namanya fit and proper test itu kan point of contest. Dia punya kewenangan untuk menentukan setuju atau tidak setuju orang yang akan dites itu. Beralih ke masalah obat tradisional, Badan POM hari ini menarik 35 jenis obat tradisional, termasuk beberapa jenis jamu dari pasar. Obat tradisional tersebut dinilai mengandung bahan kimia yang dapat merusak tubuh dan kesehatan konsumen. 35 jenis jamu tradisional mulai Senin tanggal 26 November ditarik dari peredaran di pasar. Badan Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan menilai ke-35 jenis jamu tradisional tersebut mengandung bahan kimia obat seperti antalgin, fenilbutason, teofilin, dan dexamethasone. Menurut Dirjen POM H. Sampurno, Senin kepada pers mengatakan konsumsi berlebihan terhadap ke-35 jenis jamu tradisional tersebut dapat merusak tubuh. Fenilbutason misalnya akan merusak saluran pencernaan dan akan mengakibatkan gangguan pada ginjal, hati, serta menyebabkan hepatitis. Konsumsi antalgin yang berlebihan akan menyebabkan kelainan pada darah. Sejumlah kasus pelanggaran mencampur obat tradisional atau jamu dengan bahan kimia obat keras juga pernah terjadi pada tahun 1999. Pada bulan Agustus 2001, kami memerintahkan untuk menarik dan memusnahkan produk yang mencakup 41.748 dus kita musnahkan. Dan pada waktu pemusnahan tadi, yang bersangkutan juga membuat pernyataan di atas meterai bahwa tidak akan mencampur lagi bahan-bahan kimia obat keras. Penemuan ke-35 jenis jamu tradisional yang dinilai berbahaya adalah hasil pemeriksaan Badan POM bekerja sama dengan Polri. Pemeriksaan dilakukan mulai dari pengecer sampai produsen. Produk-produk tersebut diproduksi 16 perusahaan di Jawa Tengah dan 1 perusahaan di Jawa Timur. Pemasarannya dilakukan di Pulau Jawa, yakni Surabaya, Jakarta, dan Semarang. Produk-produk tersebut diantaranya jamu Candi Mas, Purba Salma, Jayaguna, Jarem, Pegalinu Liur Walet, dan akar lawang akan dimusnahkan. Pihak POM juga akan membatalkan nomor registrasi produk bersangkutan. Produsen yang memproduksi akan dijerat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun atau denda maksimum 2 miliar rupiah. Dwi Yuniati dan Musjaya melaporkan. Pemirsa, Seputar Indonesia akan kembali dengan informasi lain. Di antaranya pengusutan kasus Bulog yang siang tadi mendengarkan kesaksian Ketua Yayasan Raudatul Jannah, Dadang Sukandar. Ketua Yayasan Raudatul Jannah, Dadang Sukandar mengatakan dirinya menerima cek senilai 40 miliar rupiah di kantor Mensesnek Akbar Tanjung. Dadang mengungkapkan hal ini setelah menjalani pemeriksaan kedua kali di Kejaksaan Agung siang tadi. Ketua Yayasan Raudatul Jannah, Dadang Sukandar, hari Senin kembali diperiksa di Kejaksaan Agung Jakarta dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana non-budgeter Bulog. Usai pemeriksaan, Dadang mengakui telah menerima dana senilai 40 miliar tersebut di kantor Akbar Tanjung yang saat itu menjabat Mensesnek. Dana tersebut berbentuk 2 buah cek masing-masing sebesar 20 miliar rupiah. Dadang menyatakan, kedua cek tersebut diuangkan di Bank Bukopin oleh seorang staf yayasan.
namun Dadang mengaku lupa nama staf tersebut. Kedua cek tersebut diterima dari Kepala Divisi Keuangan Bulog Iskandar tanggal 2 Maret dan tanggal 20 April. Jadi penerimaan dana itu 2 kali. Dan itu secara langsung saya terima. Yang pertama 20 itu pada tanggal 2. Ya, toh. Cuma saya datang duluan, setelah itu Pak Rus ada. Kalau yang kedua terbalik. Saya datang, mereka sudah ada dan saya terima juga dengan hasil report saya sampaikan. Dadang juga mengungkapkan tanda terima atas kedua cek tersebut juga telah dibuat dan diserahkan kepada Iskandar. Kedua tanda terima itu ditandatangani oleh dirinya selaku Ketua Yayasan dan pimpinan proyek penyaluran sembako Yayasan Dadi Suryadi. Sementara Kapus Penkum Kejaksaan Agung Mulyo Harjo menyatakan, penyidik tengah melakukan pemeriksaan ke Bank Bukopin untuk memperoleh identitas penarik cek tersebut. Mulyo menambahkan, Kejaksaan Agung juga tengah memeriksa sejumlah kecamatan yang diduga telah menerima bantuan sembako tersebut. Yudianto dan Akmal Yusmar melaporkan. Dua rekan dekat Tommy Soeharto, Dedi Sutaidi Yusuf dan Ferry Hukom didakwa telah melakukan pemalsuan dokumen identitas Tommy sebagai Ibrahim dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan siang tadi. Jaksa Penuntut Umum Maju Ambarita menyatakan keduanya telah melanggar pasal 263 KUHP mengenai pemalsuan surat-surat keterangan identitas. Menurut jaksa, keduanya telah membuat surat keterangan identitas palsu berupa KTP, akte kelahiran, dan kartu keluarga atas nama Ibrahim. Dalam dakwaan jaksa disebutkan bahwa surat keterangan identitas palsu tersebut digunakan untuk membuat paspor palsu atas permintaan Tommy Soeharto. Jaksa juga menyebutkan bahwa surat keterangan identitas palsu diterbitkan oleh Kelurahan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sidang akan dilanjutkan Senin pekan depan untuk mendengarkan eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Pemirsa, Ketua KPKPN Yusuf Syakir mengusulkan perubahan isi Undang-Undang 28 tahun 99 menyangkut sanksi terhadap pejabat yang tidak melaporkan kekayaannya. Presiden Megawati setuju dengan usul tersebut. KPKPN menilai sanksi yang ada saat ini terlalu ringan dan hanya bersifat administratif. KPKPN mengusulkan sanksi perlu ditambah dengan pengenaan sanksi pidana berupa kurungan minimal 1 tahun dan maksimal 6 tahun dengan denda 100 hingga 500 juta rupiah. Bagi pelapor palsu, KPKPN mengusulkan dikenakan pidana minimal 2 tahun maksimum 12 tahun dengan denda minimum 200 juta maksimum 1 miliar rupiah. Menurut Yusuf, saat ini masih 3 anggota kabinet yang belum menyerahkan daftar kekayaannya, yakni Menteri Luar Negeri, Menteri Agama, dan Menteri Percepatan Pembangunan Kawasan Timur. Sedang dari 30 gubernur provinsi, masih tersisa 11 gubernur yang belum melaporkan kekayaannya. Pemirsa, kami segera kembali dengan informasi lain. Di antaranya Bea dan Cukai menahan sekitar 60.000 ekor sapi impor yang belum membayar pajak. Pemerintah kembali mengajukan usulan kenaikan tarif telepon sebesar 21,6%. Formula kenaikan yang diusulkan tidak berbeda dengan usulan sebelumnya yang ditolak masyarakat. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 4 DPR, Dirjen Postel Jamhari Sirait mengemukakan pada prinsipnya pemerintah tetap pada formulasi sebelumnya, yakni kenaikan 45,49% dilakukan bertahap selama 3 tahun. Menurut Wakil Ketua Tim Tarif Telkom Munda Wiyarso, usulan kenaikan tarif sebenarnya bukan untuk kepentingan Telkom semata, tapi untuk kepentingan industri telekomunikasi karena sasaran utamanya adalah bagaimana agar investor mau masuk. Ya, tentu Telkom akan diskusi lagi dengan pemerintah untuk menentukan berapa besarnya. Tadi pemerintah atau DPR sudah sepakat yang jelas tidak 21%. Nah, berapa tepatnya tentu harus digodok kembali ini untuk melakukan merangsang seluruh pemain, seluruh sektor gitu. Kira-kira gitu. Namun usulan kenaikan tarif telepon ini sebenarnya belum final karena DPR tetap berpegang teguh pada prinsip agar kenaikan tidak sampai 21,6% tapi sekitar 15%. Anggota Komisi 4 DPR Darul Siska mengatakan pemerintah harus melaksanakan dulu beberapa aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 33 Tahun 99, seperti pembentukan Badan Pengawas Tarif, formula kenaikan tarif, dan pengembangan teknologi telekomunikasi yang murah bagi konsumen. Semua persyaratan yang disebutkan dalam kesimpulan rapat tadi dipenuhi dulu oleh pemerintah. Kalau itu belum dipenuhi, artinya kan boleh dinaikkan, tapi dengan
A, B, C gitu. Nah, A, B, C-nya mesti diselesaikan dulu dong, begitu. Telkom berharap jika DPR menyetujui kenaikan tarif, peluang Telkom membangun 1,9 juta satuan sambungan telepon hingga 2006 terbuka lebar, sehingga jaringan telepon bisa masuk ke daerah yang kini belum terjangkau. Tim Liputan RCTI melaporkan. Bea dan Cukai akan tetap menahan sekitar 60.000 ekor sapi bakalan yang PPN impornya belum dibayar oleh importir. Anehnya ribuan ekor sapi tersebut tersebar di berbagai kandang di tanah air atau di luar kawasan pabean. Dirjen Bea dan Cukai Permana Agung Selasa siang mengatakan, Bea dan Cukai tetap akan menahan sapi-sapi yang PPN impornya belum dibayar karena menjalankan perintah dari Dirjen Pajak dan Departemen Pertanian. Begitu. Yang kita sekarang ingin amankan jangan sampai penerimaan negara dari PPN, andai kata itu harus dipungut, jangan sampai lolos itu. Tapi pada saat yang bersamaan ini bukan barang mati ini. Sapi di pelabuhan kalau saya nggak kasih keluar besok mati gimana? Saya di peratun nggak karuan nanti kan. Jadi itu sebabnya teman-teman Bea Cukai sekarang kalau itu belum settle kita kasih izin keluar tapi kita segel dulu. Tidak boleh dimanfaatkan dulu untuk lain-lain sampai settle betul persyaratan-persyaratan yang dimaksud. Kan sesuai semua ketentuan. Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pajak Hadi Purnomo mengatakan, saat ini pihaknya akan terus mengadakan pembicaraan dengan para produsen dan importir sapi guna mencari jalan tengah dari persoalan ini. Sementara itu, Ketua Komisi 9 DPR Beni Pasaribu mengatakan, sebaiknya masalah ini segera diselesaikan karena menyangkut kepentingan orang banyak. Saya kira yang wajar membayar pajak, bayarlah pajak ya. Yang harus bayar pajak bayarlah ya. Jadi kalau memang nggak mampu bayar pajaknya ya mari kita hitung gitu loh. Jangan untuk dana-dana yang siluman dan sebagainya itu nggak dikurangi kok pajak malah kurang gitu loh ya. Ke-60.000 ekor sapi yang tertahan sejak bulan Juni tersebut merupakan salah satu penyebab langkanya daging sapi di pasaran. Hal ini telah menyebabkan kenaikan harga daging sapi hingga 30% atau sebesar Rp40.000 per kilogram. Cecilia Tiara dan Budi Hartadi melaporkan. Pemirsa seputar Indonesia segera kembali dengan laporan mengenai bisnis barang bekas termasuk pakaian yang mulai marak menjelang Hari Raya. Pemirsa, Lebaran masih sekitar 3 pekan lagi. Namun, bisnis barang bekas seperti pakaian mulai marak, seperti yang nampak di Bengkulu. Berbagai jenis barang tersebut berasal dari Batam. Sebenarnya bisnis pakaian bekas ini sudah muncul sejak setahun lalu, kendati masih terbatas pada pedagang keliling. Namun sejak bulan Ramadan ini, bisnis pakaian bekas mulai menjamur di sejumlah pasar dan toko. Beberapa pedagang mengakui sejak sepekan Ramadan ini, omset penjualan mereka meningkat hingga 100% dibanding hari-hari biasa. Akibatnya, banyak ibu rumah tangga yang tertarik mencoba bisnis pakaian bekas. Para pembeli pakaian bekas mengaku tertarik membeli karena selain harganya murah, ragam modelnya lengkap dan ada yang bermerek. Sepotong kemeja rata-rata dijual Rp20.000 per potong, celana jeans Rp25 hingga Rp30.000 per potong. Selain celana dan kemeja, para penjual juga menyediakan pakaian anak-anak, boneka, dan sepatu. Pembeli pakaian bekas di Pasar Minggu Bengkulu, Nyonya Murni mengaku sering membeli pakaian bekas, selain karena kualitasnya tidak kalah dengan pakaian baru, juga hanya dengan uang Rp50.000 ia sudah bisa membeli beberapa pakaian bekas. Menurut seorang distributor pakaian bekas Bengkulu, Andi, pakaian bekas ini dibeli dari Batam, Medan, dan Riau dengan cara karungan atau perbal. Karena itu, pakaian ini biasa disebut pakaian Batam. Menurut Andi, pakaian ini didatangkan dari Singapura dan Korea. Untuk satu bal seberat 200 kg, berisi berbagai jenis pakaian dan dibeli dengan harga Rp6 hingga Rp750.000. Kepada para pengecer, pakaian ini dijual dengan harga Rp850.000 per bal. Hingga sepekan bulan Ramadan ini, Andi sudah menjual lebih dari 80 bal. Padahal pada hari biasa, Andi hanya mampu menjual paling banyak 20 bal sebulan. Kontributor RCTI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, laporan tadi mengakhiri jumpa kita malam ini. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dan dari Studio 5 RCTI Kebon Jeruk, Jakarta, saya Prasetyo. Dan saya Atika Suri beserta seluruh kerabat kerja seputar Indonesia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat malam.